Halo adik-adik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, di pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang persamaan nilai mutlak. Sebelumnya, kita ingat kembali ada berbagai macam tanda pertidaksamaan, yaitu tanda lebih dari, tanda kurang dari, tanda lebih dari sama dengan, dan tanda kurang dari sama dengan. Nah, coba kita ingat kembali tentang sifat-sifat pertidaksamaan. Yang pertama, jika kedua ruas pertidaksamaan ditambah atau dikurang dengan sebuah bilangan, maka tanda pertidaksamaan tetap atau tidak berubah. Contohnya seperti ini. X ditambah 2 lebih dari 4 atau lebih besar dari 4. Kemudian jika kita selesaikan, maka ditambah 2-nya atau plus 2-nya akan pindah ruas ke kanan menjadi X lebih dari 4 dikurangi 2. Hasilnya X lebih dari 2. Yang kedua, A dikurangi 3 kurang dari 7. Berarti langkah selanjutnya adalah kita memindahkan dikurangi 3 ke ruas kanan menjadi ditambah 3. Sehingga hasilnya A kurang dari 7 ditambah 3. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Hasilnya berarti A kurang dari 10. Nah, dari kedua contoh ini kita perhatikan. Yang terjadi pada pindah ruas adalah dikurangi 2 dan ditambah 3. Dan di sini tidak ada atau tidak terjadi perubahan tanda. Yang awalnya kurang dari ini, dia tetap kurang dari. Yang awalnya dia lebih dari, dia juga sampai akhir tetap lebih dari. Pada bilangan yang pindah ruas, hanya terjadi operasi penjumlahan dan pengurangan, sehingga tanda pertidaksamaan tetap atau tidak berubah. Yang kedua, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan positif, maka tanda pertidaksamaan tetap atau tidak berubah. Contohnya seperti ini. 3x lebih dari negatif 15. Nah, ini kan 3x artinya 3 dikali x. Maka yang kita pindah ruaskan bilangan 3, dari perkalian dia menjadi pembagian. Hasilnya, x lebih dari negatif 15 dibagi 3. Kita tulis seperti ini, per 3. Negatif 15 dibagi 3 sama dengan negatif 5. Berarti hasilnya, x lebih dari negatif 5. Kita lihat, di sini dia terjadi operasi pembagian dengan bilangan positif, sehingga tanda pertidaksamaannya tidak berubah. 1/2x kurang dari 3. Nah, sama karena ini 1/2 dikali x, maka perkalian kita pindah ruaskan menjadi pembagian. Hasilnya, x kurang dari 3 dibagi 1/2. Nah, pada pembagian pecahan, bisa kita ubah ke dalam perkalian dalam bentuk pecahan, yaitu pembaginya kita balik penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Hasilnya, x kurang dari 3 dikali 2/1. Kemudian 3 dikali 2/1, 3 dikali 2, 6, dibagi 1 sama dengan 6. Berarti hasilnya 6. X kurang dari 6. Nah, ini juga kita perhatikan bahwa di sini terjadi pembagian bilangan positif, sehingga tandanya tidak berubah. Bilangan positif, sehingga tandanya tidak berubah. Di sini juga terjadi perkalian bilangan positif, sehingga tandanya juga tidak berubah. Yang ketiga, jika kedua ruas pertidaksamaan dikali atau dibagi dengan sebuah bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaan harus diubah, yaitu yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari, yang awalnya kurang dari sama dengan menjadi lebih dari sama dengan, dan sebaliknya juga berlaku. Contohnya, negatif 3x
lebih dari negatif 15. Nah, di sini kan yang terjadi ini adalah tanda perkalian negatif 3 dikali X. Maka ketika negatif 3 dipindah ruas, dia menjadi pembagian. Seperti ini. X dibagi negatif 3. Kita perhatikan, ketika negatif 3 pindah ruas, dia akan menjadi pembagian bilangan negatif. Sehingga tanda pertidaksamaannya dia langsung berubah. Yang awalnya lebih dari, dia menjadi lawannya yaitu kurang dari. Kemudian negatif 15 dibagi negatif 3 sama dengan 5. Berarti hasilnya X kurang dari 5. Contoh yang kedua, negatif 1/2X kurang dari 3. Nah, ini juga sama. Ini adalah negatif 1/2 dikali X. Karena ini perkalian, maka ketika pindah ruas, dia akan menjadi pembagian. Seperti ini. X lebih dari 3 dibagi negatif 1/2. Nah, kita perhatikan, dia adalah pembagian bilangan negatif 1/2. Sehingga tanda pertidaksamaannya langsung berubah. Yang awalnya kurang dari, dia menjadi lebih dari. X lebih dari 3 dikali negatif 2/1. Ingat, pembagian pecahan bisa kita ubah ke dalam perkalian pecahan. Hasilnya, X lebih dari negatif 6. Nah, kita amati di sini. Di sini yang terjadi adalah operasi pembagian bilangan negatif, sehingga tanda pertidaksamaannya langsung diubah. Yang awalnya kurang dari menjadi lebih dari. Selanjutnya, kita ingat terlebih dahulu definisi nilai mutlak yang telah kita pelajari sebelumnya. Yaitu, nilai mutlak X ini didefinisikan sebagai X atau positif X jika X lebih besar sama dengan 0 dan negatif X jika X kurang dari 0. Seperti ini. Nah, sekarang kita akan mulai menyelesaikan masalah pertidaksamaan nilai mutlak berdasarkan contoh ini. Tentukan penyelesaian nilai mutlak dari X plus 3 lebih dari 7. Penyelesaiannya, langkah pertama seperti biasa, kita akan mendefinisikan nilai mutlaknya. Nah, di sini nilai mutlaknya kan adalah X plus 3. Maka, nilai mutlak X plus 3 kita uraikan ke dalam dua kategori seperti definisi. Yang pertama itu yang positif, berarti X plus 3 jika X lebih besar sama dengan negatif 3. Yang kedua, 3 jika X kurang dari negatif 3. Yang kedua, kita akan menyelesaikan masing-masing definisi tersebut. Jadi kita selesaikan X plus 3-nya, dan kita selesaikan negatif dalam kurung X plus 3. Dimulai dari yang pertama, untuk X lebih besar sama dengan negatif 3, yang ini, yang kita gunakan adalah yang ini. Yaitu, X plus 3 lebih dari 7. Ini lebih dari 7 mengambilnya dari sini, dari soal. Kemudian kita selesaikan. Yang pertama langkahnya adalah memindahkan yang ditambah 3. Karena dia operasi penjumlahan, dia pindah ruas menjadi operasi pengurangan. Hasilnya, X lebih dari 7 dikurangi 3. 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Berarti hasilnya X lebih dari 4. Nah, kita perhatikan, di sini yang terjadi hanyalah operasi pengurangan. Sehingga tanda pertidaksamaannya dia tetap atau tidak berubah. Yang kedua, kita selesaikan untuk X kurang dari negatif 3. Untuk X kurang dari negatif 3, berarti yang kita ambil adalah yang negatif dalam kurung X plus 3 lebih dari 7. Yang pertama, kita uraikan dulu tanda kurungnya. Karena di sini ada negatif, berarti semua yang di dalam kurung kita lawankan tandanya. X, positif X, dia dilawankan
menjadi negatif X. Positif 3, dia dilawankan menjadi negatif 3, seperti ini. Hasilnya negatif X dikurangi 3 lebih dari 7. Nah, di sini tanda operasinya adalah pengurangan. Apabila kita pindah ruaskan, dia menjadi operasi penjumlahan. Hasilnya negatif X lebih dari 7 ditambah 3. Nah, kita perhatikan lagi. Di sini yang terjadi adalah operasi penjumlahan, sehingga tanda pertidaksamaannya tetap. Nah, langkah selanjutnya 7 ditambah 3 sama dengan 10, sehingga negatif X lebih dari 10. Nah, ingat di sini negatif X artinya negatif 1 dikali X. Berarti di sini adalah operasi perkalian. Maka negatif 1 akan kita pindah ruas menjadi operasi pembagian. Seperti ini. X kurang dari 10 dibagi negatif 1. Nah, ingat, karena dia sudah menjadi operasi pembagian bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya langsung diubah. Yang awalnya lebih dari, dia menjadi kurang dari. Tinggal kita hitung. 10 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 10. Berarti X kurang dari negatif 10. Yang ketiga, kita membuat kesimpulan dari penyelesaiannya tadi. Jadi, selesaian dari nilai mutlak X plus 3 lebih dari 7 adalah X lebih dari 4 atau X kurang dari negatif 10. Nah, apabila kita visualisasikan ke dalam bentuk garis bilangan, maka akan seperti ini. X lebih dari 4, berarti dari 4, titik bilangan 4, dia ke kanan karena lebih dari. Dan kita perhatikan, karena dia hanya lebih dari, maka titik 4 ini dia bolong. Artinya 4 dia tidak termasuk ke dalam selesaian. Begitu juga untuk X kurang dari negatif 10. Karena dia kurang dari, dia arahnya ke kiri. Dan karena ini tidak ada tanda sama dengannya, maka di titik negatif 10 dia bolong, yang artinya negatif 10 itu tidak termasuk dalam selesaian. Berarti selesaiannya ada di daerah yang kuning ini, garis yang kuning ini. Jadi kita bisa ambil di sini 5, 10, 100, atau di sini kita bisa ambil negatif 11, negatif 15, negatif 20, dan seterusnya.